Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Yulka Ramadanti. Saya dari kelas 3A dengan NIM 19400. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan obat yang telah saya buat, yaitu pada mata kuliah spesialis obat dengan dosen pembimbing APT Sulasti Herdaningsih M.Pharm. Golongan UAINS, nama generik asam mefenamat, nama dagang Prostan Mefinal Pandek. Posologinya kaplet 500 mg dan kapsul 250 mg. Indikasi analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap NSAID atau iritasi lambung, gangguan fungsi hati dan ginjal. Lalu efek sampingnya mual dan muntah. Nama golongan PIM inhibitor atau PPI dengan nama generik 1. Lansoprazol dengan nama dagangnya Linazol, lalu posologinya 30 mg, indikasinya usus duodenum, kontraindikasinya hipersensitif, efek sampingnya itu mual, muntah, sakit kepala, dan diare. Kemudian ada omeprazol dengan nama dagangnya Meisea, Ovizol, dan Temezol. Posologinya 20 mg dengan indikasi tuka usus dan tuka belakang reflux esofagitis yang erosif. Lalu ada kontraindikasinya, yaitu tidak menggunakan omeprazol dalam waktu yang panjang dengan efek samping mual, muntah, diare, dan sakit kepala serta kembung. Kemudian yang ketiga ada esomeprazol dengan nama dagangnya Nexlum dan Arcolace Esomac. Di sini posologinya 20 mg dan 40 mg. Lalu indikasinya tuka lambung dan esofagitis. Kemudian kontraindikasinya yaitu hipersensitif dan efek sampingnya sakit kepala, diare, mual, dan lesu. Kemudian ada pantoprazole dengan nama dagangnya Erpanzol, Pendekta. Lalu ada Pantomek, Panzol, dan Fomizol yang mempunyai posologi 40 mg dengan indikasi reflux esofagitis sedang sampai dengan berat. Dengan kontraindikasi tidak diberi pada pasien yang hipersensitif pantoprazol dengan efek samping sakit kepala, perut kembung, dan sakit perut. Lalu yang kelima ada rabeprazole dengan nama dagang varietas dan batuk, posologi 20 mg dengan indikasi tuka lambung atau ulkus di duodenum dan infeksi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Kontraindikasinya tidak boleh dikonsumsi oleh seseorang alergi terhadap obat ini atau obat yang termasuk dalam penghambat pompa proton dengan efek samping nyeri kepala, mulut kering, mual hingga muntah, diare, nyeri abdomen, nyeri sendi, dan konstipasi. Mekanisme kerja dari golongan obat ini adalah menghambat reaksi kimia antar hidrogen kalium serta enzim adenosin dan trifosfatase. Kemudian ada golongan obat antagonis reseptor H2 atau histamin Z blocker. 1. Nama generiknya famotidin dengan nama dagang Amucid, Crocil, Famocid, Tismafam dengan posologi 20 sampai dengan 40 mg. Lalu indikasinya tuka lambung, tuka duodenum, reflux, esofagitis. Lalu ada kontraindikasinya
Obat ini sebaiknya tidak diberikan kepada pasien penyakit ginjal dengan efek samping sakit kepala, diare, rasa tidak nyaman, pusing, dan mulut kering. Lalu yang kedua ada ranitidin dengan nama dagangnya ranitidin dan ranitidin hidroksklorid dengan posologi 150 miligram tablet. Indikasinya tukak lambung, tukak duodenum, reflux, esofagitis, dispepsia, opsi sadit kronis, tukak akibat AINS tukak duodenum dengan kontraindikasinya hipersensitif. Kemudian efek sampingnya sakit kepala, pusing, mengantuk, insomnia, dan diare dan muntah. Lalu yang ketiga ada simetidin dengan nama dagangnya Cimecol, Licomet, Nuklear, Sunmetidia, Ekngepemen, Tidifar dengan posologi 200 mg per tablet. Indikasinya tukak lambung, tukak duodenum, tukak stoma reflux, esofagitis, sindrom Zollinger-Ellison dengan kontraindikasi interaksi dengan obat lain, dan efek sampingnya nyeri otot, pusing, dan sakit kepala. Lalu yang keempat ada nazatidin dengan nama dagang Aksid, posologinya 30 mg 1 kali sehari sebelum tidur, atau 150 mg 2 kali sehari, dikonsumsi selama 8 minggu dengan indikasi tukak lambung dan tukak duodenum, reflux, esofagitis. Lalu kontraindikasinya hipersensitif dengan efek samping sakit kepala, pusing, dan diare. Mekanisme kerjanya, golongan obat ini adalah untuk menepati reseptor histamin H2 secara selektif di permukaan sel-sel parietal sehingga sekresi asam lambung dan pepsin dapat dikurangi. Kemudian golongan obat analog prostaglandin. Pertama ada rebamiped dengan nama dagang Mucosta, posologinya 100 mg dengan indikasi tukak lambung kombinasi dengan faktor inhibitor, kontraindikasinya hipersensitif dan efek sampingnya pusing, lemas, dan mulut kering. 2. Ada misoprostol dengan nama dagang Cytotec Investomipros dengan Prostakur dengan posologi 200 mg, indikasinya tukak lambung duodenum dan tukak karena AINS. Lalu kontraindikasinya kehamilan atau merencanakan hamil. Lalu efek sampingnya diare, sakit kepala, dan sakit perut. Mekanisme kerjanya, obat ini adalah sekresi mukus naik dan protektif pada lambung. Kemudian ada golongan obat klatur dan senyawa kompleks. 1 yaitu sulclarfat, nama dagangnya Episan, Epipsa, Molavate, Mucogard, posologinya dewasa 1 gram atau 2 sendok takar 4 kali sehari selama 4-8 minggu. Lalu ada indikasinya tukak lambung dan tukak duodenum. Kontraindikasinya hipersensitif dan efek sampingnya konstipasi, diare, mual, dan gangguan kecemasan. Lalu mekanisme kerjanya adalah reaksi asam basa antara 2 atau lebih konstituen zat kimia yang berada
Lalu ada antimotilitas dengan nama generiknya loperamid, nama dagangnya antidia, diadium, omodium, licodium, lodia, loperamid, normotil, normura, ramid, rozum dengan posologi 2 mg per tablet. Indikasi diare akut yang tidak diketahui penyebabnya dan diare kronik. Kontraindikasinya keadaan di mana konstipasi harus dihindari, anak kurang dari 12 tahun dan wanita hamil dan menyusui. Efek sampingnya konstipasi, mual dan muntah. Lalu ada gangguan kulit. Mekanisme kerja obat ini adalah menghambat gerakan usus, frekuensi diare berkurang, atau bisa juga disebut obat ini adalah untuk anti diare.